apa latar belakang itu baik dari sisi agama, kemudian warna, kemudian suku. Jadi apa namanya? Di sini adalah bentuk dari bagaimana dalam hadis itu mengajarkan kita tentang toleransi terhadap sesama manusia secara umum. Nah, lalu kalau kepada sesama muslim bagaimana secara khusus? Banyak hadis yang menganjurkan untuk saling membantu, saling menghargai, kemudian juga saling melengkapi, kemudian bekerja sama, tidak boleh juga saling mendolimi, jadi mendolimi sesama temannya, tidak juga saling menyakiti, dan sebagainya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, itu disebutkan, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Maka tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menyakitinya. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah mengatasi kesulitannya nanti di hari kiamat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah menutup aibnya di hari kiamat. Dan sekarang ini kita fenomenanya aib diumbar kemana-mana ya, terutama dengan apa namanya, dengan media sosial itu kita jadi bisa mudah ya membuka apa namanya, membuka aib orang di ruang publik gitu. Jadi sebetulnya ini adalah gambaran bagaimana sebetulnya kita saling apa namanya, saling menyayangi terhadap kepada orang lain. Artinya tidak saling membantu. Membantu itu artinya juga luas ya. Luas dalam arti tidak hanya dalam bentuk materi juga, tetapi juga dalam bentuk bagaimana membantu memudahkan teman kita yang sedang kesulitan misalnya. Kalau misalnya dalam konteks pandemi ini membantu memberi support ya, membantu memberi apa semangat mungkin kepada kawan-kawan kita yang mungkin sedang tertimpa musibah. Jadi itu beberapa bentuk-bentuk bagaimana kita membantu meringankan orang lain. Nah, dalam konteks pandemi itu kan sebetulnya apa sih yang diajarkan ya? Apa hikmah di balik pandemi itu adalah kita belajar untuk saling apa? Saling bergotong royong. Bergotong royong untuk bersama-sama apa namanya? Untuk bersama-sama membahu mengatasi pandemi ini. Jadi apa namanya? Ini adalah pesan bahwa bagaimana sesama ya kan, sesama muslim itu secara khusus itu bagaimana kita dianjurkan untuk saling apa? Untuk saling membantu, menghargai, saling melengkapi, kemudian tidak saling mengolok-olok. Kemarin di minggu lalu kita udah singgung ya ayatnya ya, sesama muslim itu jangan saling mengolok-olok, jangan mengata-ngatai. Itu di minggu lalu kita sudah singgung. Jadi ini kadang nggak kita sadari, apalagi kalau kita sudah benci kepada orang, udah bencinya sampai ke ubun-ubun gitu. Kadang kita nggak menyadari ya bahwa itu kemudian apa namanya membuat kita itu mudah menyakiti perdamaian dulu. Melu ben damai. Tak kirim link. Mana ini hostnya belum bisa di ini ya, belum di mute. Kira krungu suaramu. Jadi apa namanya?
kita lanjutkan ya. Jadi apa namanya? Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, yaitu manaqasat shadaqatun min malin. Ini kaitannya dengan kita saling tolong menolong ya terhadap sesama saudara kita. Manaqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh rawahu Muslim. Jadi dalam kaitannya dengan bagaimana relasi kita dengan sesama muslim itu saling bahu membahu, saling tolong menolong itu terkait dengan hadis ini. Jadi sodakoh itu tidak mengurangi harta. Sodakoh itu bentuknya banyak loh ya. Jadi apa namanya? Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Allah tidak menambahi orang yang memberi maaf kecuali keluhuran. Jadi jangan merasa bahwa ketika kemudian kamu dalam situasi konflik disakiti orang kemudian memaafkan itu merasa kemudian Anda terhina atau terdolimi. Di hadis ini menyebutkan jelas sekali bahwa Allah tidak menambahi orang yang memberi maaf itu kecuali keluhuran. Jadi itu menunjukkan, nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah itu dalam sejarahnya juga itu adalah orang-orang yang mendolimi itu justru malah didoakan. Jadi dan kemudian wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Jadi dan tidaklah seorang itu bersikap tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi seorang muslim yang sejati itu adalah yang tidak menyakiti saudaranya seiman dengan perkataan atau perbuatannya. Dan ini kita sering juga ya, kadang kita keceplosan di medsos dengan ucapan-ucapan yang menyakiti. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini juga meriwayatkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di seorang muslim adalah mereka ya kan yang selamat dari lisan dan tangannya. Kalau sekarang dalam konteks saat ini itu tangan itu artinya jempol mungkin ya. Kalau dalam saat ini tuh aktivitas kita mungkin lebih didominasi aktivitas digital kita ya. Dan aktivitas jempol itu sudah melebihi dari aktivitas tangan. Karena apa? Karena terkadang komentar atau status yang kita buat itu kerap kali bisa menimbulkan interpretasi lain dari orang yang membacanya. Makanya itu ini juga peringatan ya bahwa dalam konteks saat ini perkataan itu juga bentuknya itu dalam bentuk komentar-komentar yang mungkin kita lontarkan di sosial media. Jangan sampai mungkin komentar atau status itu kemudian jelas menyinggung dengan terang-terangan menyinggung orang lain. Nah, di sini dari beberapa hadis, baik itu dari hadis yang tentang tentang hadis yang hadis yang tadi kita singgung tentang bagaimana Allah itu hanya melihat ya tentang amal baik kita, ya kan, tentang hati dan juga amalan kita, bagaimana relasi terhadap sesama Muslim itu juga kita saling bantu, kemudian saling menghargai, saling melengkapi. Kemudian sementara itu bagaimana relasi dengan sesama manusia secara umum itu juga artinya kita juga saling saling menghormati ya kan. Kemudian juga saling membantu. Jadi ini mengandung pesan kuat bahwa sebagai orang muslim yang baik itu kita tidak dilarang menyakiti sesama muslim dengan kata-kata ataupun perbuatan. Jadi ini beberapa landasan tentang hadis-hadis yang bicara tentang masalah toleransi dan juga perdamaian sebagai bukti bahwa
bagaimana Rasulullah ini menempatkan perdamaian dan toleransi itu sebagai pilar kehidupan sosial, sebagai pilar kemasyarakatan, dan bagaimana dan ini sangat penting untuk menjaga apa? Untuk menjaga supaya bagaimana ke kohesi sosial ya. Bagaimana apa namanya? simpul-simpul simpul-simpul kohesivitas sesama itu terbangun. Yaitu karena begini ya, simpul-simpul apa namanya persaudaraan itu tidak terbangun ketika itu terjadi apa? Terjadi perselisihan. Kita misalnya gini, misalnya kita sudah tersinggung dengan orang lain, orang itu sudah meminta maaf, tentu tetap rasanya masih mengganjal ya. Dan terlebih lagi ketika kemudian justru misalnya malah orang lain itu malah justru tidak memaafkan gitu kan, malah sulit sulit memaafkan, itu malah malah bisa bisa menjadi apa, sumber konflik. Karena seperti banyak kita ketahui ya, bahwa sebetulnya 70% konflik yang ada itu sebetulnya itu adalah turunan ya, turunan atau warisan dari konflik yang turun-temurun. Makanya itu memaafkan itu penting sekali untuk apa? Untuk move on ya, untuk move on dari apa namanya? Dari dari kisah-kisah yang mungkin itu menimbulkan keresahan di masa lalu, dan ini memang tentu saja tidak mudah. Makanya tadi dalam dalam hadis yang tadi kita singgung adalah bagaimana wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Jadi apa namanya? Allah tidak menambahi orang yang memberi maaf itu kecuali kemuliaan, ya kan? Makanya karena apa? Karena memang berat memaafkan itu. Kemudian sekarang kita singgung bagaimana sih apa namanya sejarah ya, sejarah Rasulullah itu berbicara tentang apa namanya, tentang tentang ini ya. Jadi kalau misalnya kita semuanya tahu bahwa teladan yang utama itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kanjeng Nabi itu adalah akhlak yang berjalan ya. Dan apa namanya, itulah sebetulnya yang perlu selalu kita kaji saat ini. Jadi banyak sekali kita sekarang mendapati banyak sekali yang apa namanya, yang berbicara tentang mengatasnamakan Islam, tapi caciannya itu sangat sangat keras sekali. Banyak sekali sekarang kita dapati. Makanya itu kita lihat apa sih sebetulnya, bagaimana sih kita kita akan bahas bagaimana sebetulnya teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah pada masanya, yang tidak hanya bagi umat Islam juga, tidak hanya bagi umat Islam saja, tapi kepada seluruh umat manusia. Apa namanya, dia siapa? Kemudian Rasulullah juga seorang yang suka memberi maaf, kemudian bersikap ramah dan sopan, bahkan kepada yang sehari-hari membantu beliau. Dan Rasulullah ini sampai akhlak beliau yang mulia ini sampai dalam Al-Quran itu disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu wa innaka di sini sesungguhnya kamu di sini itu wahai Muhammad benar-benar berbudi yang agung. Makanya kita akan singgung beberapa contoh ya, beberapa contoh tentang misalnya diriwayatkan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika suatu ketika Rasulullah itu ada rombongan ya. Suatu ketika ada rombongan orang yang membawa jenazah berjalan itu lewat persis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seketika itu juga beliau bangun berdiri sebagai ungkapan rasa hormat kepada jenazah tersebut. Tetapi kemudian datang seorang sahabat mendekati Rasulullah dan memberitahukan bahwa jenazah tersebut itu adalah jenazah seorang Yahudi. Nah, Rasulullah kemudian dengan tegas menjawab, bukankah dia juga manusia? Gitu. Jadi apa namanya? Mungkin kalau di sini kita mungkin sudah jarang ya melihat kalau ada jenazah lewat terus orang berhenti. Dulu kalau saya waktu ketika saya masih di Uzbek dulu, kalau misalnya ada iring-iringan jenazah lewat
siapapun yang melihat ya kan, siapapun yang melihat meskipun itu dari jauh sekali, mereka pasti akan berhenti, berdiri memberi hormat sampai jenazah itu tidak terlihat. Ini kalau di tradisi masyarakat Uzbek ini masih sampai sekarang. Kalau mungkin kalau di kita sudah mulai luntur ya tradisi ini ya. Jadi ini adalah sejarah cerita tadi ya. Ini adalah sejarah bagaimana Rasulullah itu menghormati ya orang tidak memandang bulu ya. Sampai ini kan jenazah itu artinya itu kan sudah meninggal ya kan. Padahal ini jenazah memang orang yang sudah meninggal dan jenazah itu adalah seorang Yahudi. Tapi tetap Rasulullah memperlakukan sebagaimana orang tidak membeda-bedakan apakah dia itu apakah jenazah ini seorang muslim atau bukan. Kemudian dalam sejarah lain, mungkin dari sahabat-sahabat di sini semua yang membaca tentang sejarah awal-awal sejarah Islam ya, bagaimana Rasulullah waktu itu dipersekusi, kemudian Rasulullah pernah hijrah ke Taif ya, pernah hijrah ke Taif dan artinya ketika di awal ya kan, ketika setelah wafatnya Abu Thalib dan juga kemudian Siti Khadijah, itu kan kemudian terjadi apa ya? Bagaimana kaum Quraisy ini semakin memusuhi kaum muslimin dan ini semakin menjadi-jadi. Kemudian karena hal ini kan Rasulullah kemudian artinya mencari tempat baru untuk berdakwah. Kalau sekarang saat ini kita bilangnya suaka ya, mencari suaka ke tempat di mana kaum muslimin ini bisa merasa aman dalam menjalankan ibadahnya dan kemudian diberi saran untuk pergi ke Taif yang bisa menjadi alternatif untuk berdakwah. Karena dengan pertimbangan apa di Taif ini subur, kemudian yang mungkin ini juga bisa menjadi lahannya subur, kemudian Rasulullah mengajak ini. Tapi kemudian ketika kemudian Rasulullah mengutarakan maksud kedatangannya, kemudian bagaimana ini ditolak, ya kan? Ditolak bahkan Rasulullah juga diusir dan juga tentu dengan kata-kata kasar, bahkan sampai anak-anak itu juga diajak untuk mengusir Rasulullah kala itu. Jadi mungkin kalau misalnya yang pernah melihat film The Prophet ya Pak, itu kan di situ juga digambarkan ya bagaimana kisah perjalanan ini anak-anak itu juga dikerahkan untuk juga melempari kalau dalam visualnya seperti itu ya. Nah, ini juga memang diceritakan di sejarah seperti itu. Sehingga dalam kondisi itu bagaimana Rasulullah itu sangat sedih sekali. Sampai kemudian ketika Rasulullah beristirahat sejenak, kemudian diriwayatkan datanglah malaikat Jibril ya, menghibur Rasulullah, kemudian menawarkan bantuan dan berkata wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar makian kaummu kepadamu, ya kan? Dan aku malaikat penjaga gunung, aku diutus oleh Tuhanku kepadamu untuk mentaati segala perintahmu. Sampai ditawari apa? Ini kalau misalnya gunung ini ya, jika kamu mau, wahai Muhammad, aku akan menimpakan 2 gunung ini kepada orang-orang yang telah mengusirmu. Ini kalau mau ya kan. Mungkin juga adab yang sebagaimana diturunkan kepada kaum-kaum sebelumnya waktu itu ya. Tapi apa kata Rasulullah waktu itu? Jangan, ya kan, sambil menolak tawaran itu dan dengan perkataan yang penuh kasih sayang, justru Rasulullah berkata, jangan, aku justru berharap agar Allah menjadikan cucu-cucu mereka orang-orang yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah ini kan luar biasa. Mungkin kalau ini terjadi kepada kita, mungkin kita pasti akan balas dendam ya. Bagaimana misalnya seorang tokoh pemimpin itu dilempari oleh anak-anak kecil ya kan, dicaci maki. Ini mungkin
pasti sudah perang, tapi apa yang justru malah apa? Justru malah Rasulullah memaafkan. Nah, kemudian dalam satu kisah juga diriwayatkan diriwayatkan rawahu Muslim ya. Ini dikisahkan juga dari hadis dari Siti Aisyah. Ini juga penting ini terutama untuk yang laki-laki di sini. Jadi Aisyah ini meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya. Tidak terhadap perempuan atau istri, tidak pula terhadap pembantunya. Kecuali ketika jihad di jalan Allah. Artinya apa? Kalau dalam perang konteksnya beda ya. Kemarin kalau konteks perang kita kemarin singgung ya bagaimana etika perang itu. Nanti kita juga akan singgung dalam piagam Madinah itu nanti setelah ini. Jadi Rasulullah juga tidak pernah menghukum seseorang kecuali telah melanggar hak yang diharamkan Allah. Jadi Jadi enggak memang artinya hukuman ini tuh karena apa? Karena suatu hal bukan kemudian bukan asal sedikit-sedikit mukul gitu, bukan seperti itu. Kemudian dalam kaitannya tentang tentang mendamaikan suku yang bertikai misalnya. Ini juga pernah. Jadi kalau dulu sebelum di dalam sejarahnya sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu kan dua suku ya dua tokoh suku di Madinah itu kan menghadap ke Rasulullah. Jadi ini dua suku besar yaitu suku Aus dan Khazraj. Jadi kedua suku ini adalah dua suku yang berpengaruh di Madinah waktu itu namanya Yasrib ya. Jadi keduanya terlibat persaingan dan juga pertikaian yang turun temurun. Tadi kan kita singgung bahwa perselisihan itu biasanya diwariskan. Makanya ini juga yang terjadi di antara suku Aus dan suku Khazraj. Jadi mereka terlibat persaingan yang tiada henti. Meskipun sudah banyak peperangan di antara keduanya dan juga sudah banyak sekali menimbulkan korban dan juga kerugian yang tidak sedikit, ya kan? Tapi tidak ada yang mampu mendamaikan kedua suku ini. Karena apa? Kedua suku ini kan kedua suku ini adalah suku yang paling berpengaruh ya, artinya suku yang dominan ya di Yasrib waktu itu. Jadi setelah kemudian Islam masuk Madinah dan atas jasa Rasulullah, suku Aus dan Khazraj yang selama ini berperang itu kemudian bisa berdamai. Bahkan bagaimana keduanya itu menjadi pembela setia Rasulullah dalam berdakwah sehingga mereka disebut sebagai kaum Ansor. Kalau misalnya jadi orang Ansor ini adalah orang-orang yang memang sudah menetap di Madinah ya. Kemudian orang-orang muhajirin ini adalah orang-orang yang memang mengikuti hijrah ya. Artinya hijrah di sini artinya perpindahan ya. Saya perlu tegaskan kembali tentang hijrah ini ya. Jadi dalam konteks cerita ini hijrah itu adalah bagaimana Rasulullah waktu itu ketika kemudian bagaimana persekusi, penyiksaan kepada kaum muslimin itu semakin intens, hijrah ini kemudian ke Madinah ini ya kan, dan mereka yang mengikuti Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah ini dinamakan muhajirin. Sementara mereka-mereka yang memang sudah mendiami di Madinah itu dinamakan sebagai Ansor. Nah, orang-orang Ansor inilah sebetulnya yang memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin yang tentu saja ketika mereka itu hijrah dari Makkah itu mereka hanya membawa membawa keperluan seperlunya. Karena apa? Mereka diboikot, mereka nggak boleh ini, nggak boleh itu oleh kaum Quraisy waktu itu kan, sehingga mereka hanya membawa apa yang bisa mereka bawa. Dan begitu juga ini menunjukkan bagaimana peran Rasulullah itu juga sebagai juru damai antara suku Aus dan suku Khazraj yang sudah lama terjadi peperangan.
Dan sebetulnya undangan hijrah ke Madinah ini juga atas undangan dari apa? Atas undangan dari suku Aus dan Khazraj ini. Nah, kemudian misalnya dalam riwayat lain juga diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad ya. Ini diriwayatkan suatu ketika orang-orang Kuba itu berkelahi satu sama lain sampai mereka saling melempar batu. Kalau zaman dulu belum ada itu ya, belum ada senjata semacam pistol gitu belum ada ya. Jadi dulu itu saling melempar batu. Ketika hal itu kemudian diberitahukan kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Mari pergi dan mendamaikan mereka." Artinya ini menunjukkan apa sebetulnya? Menunjukkan bahwa bagaimana kecintaan Rasulullah itu terhadap apa? Terhadap perdamaian. Beliau sangat menghargai perbedaan. Sampai dalam suatu riwayat itu juga pernah ada sahabat yang berseteru tentang apa? Tentang perbedaan bacaan Al-Quran ya. Ada pernah dikisahkan juga gitu. Jadi bagaimana sahabat itu pernah pernah berseteru ya, yang ini bacaannya berbeda, kemudian yang satunya berbeda, kemudian sampai mereka itu perang artinya sampai panas gitu ya, kemudian menghadap ke Rasulullah karena dikatakan bahwa bacaannya tidak sama dengan apa yang saya baca. Kemudian mereka menghadap ke Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian bersabda, lepaskan dia. Jadi ini antara Hisham dan juga dalam hal ini Rasulullah kemudian mengatakan, lepaskan dia wahai Hisham. Kemudian Hisham membaca sesuai dengan yang aku dengar tadi. Kemudian Rasulullah juga berkata, begitulah bacaan itu diturunkan. Kemudian wahai Umar, jadi ini perseteruan antara Umar dan Hisham. Bacalah wahai Umar. Kemudian Umar disuruh membaca. Lalu aku membaca sesuai dengan yang telah Rasulullah ajarkan kepadaku. Lalu Rasulullah berkata, jadi bagaimana bacaan Hisham dan juga Umar ini berbeda sampai mereka itu saling bersitegang ya, saling bersitegang. Kemudian didamaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, jadi mereka kemudian sama-sama membaca di depan Rasulullah dengan bacaan yang diyakininya tersebut. Nah, kemudian begitu bacaan itu selesai, Rasulullah bersabda, begitulah bacaan tersebut diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf atau bacaan, maka bacalah dengan apa yang mudah darinya. Artinya sama-sama apa? Sama-sama membela kedua orang tadi agar jangan sampai itu menjadi perselisihan. Di sini artinya dari tadi tentang bagaimana bagaimana Rasulullah itu juru damai. Ini menunjukkan beliau sangat menghargai Rasulullah sangat menghargai perbedaan dan sangat toleran dengan dengan sesama manusia, baik itu yang muslim maupun non muslim. Maka dari situ tentu saja ini menjadi yang perlu, yang patut dan yang sangat penting kita contoh saat ini. Karena yang kerap kali kita kalau sudah melihat hal yang berbeda sedikit, kita sudah jadi mudah baper gitu ya. Mudah baper artinya oh ini salah, ini berarti dia seperti ini. Mudah baper dan juga mudah menjustifikasi gitu. Padahal sebetulnya hak prerogatif masuk surga dan neraka itu bukan manusia yang menentukan, tapi yang perlu kita kedepankan itu adalah tentang apa? Tentang berbuat baik. Urusan itu nanti itu bagaimana? Itu artinya urusan pahala dan juga untuk urusan pahala dan neraka itu bukan milik manusia yang menentukan gitu. Itu seperti itu. Sehingga dari sinilah, dari akhlak Rasulullah inilah kita bisa berkesimpulan. Kita yang patut kita contoh dalam konteks saat ini. Dalam konteks saat ini itu kan kita melihat ya, kita ini kan dalam konteks di mana interaksi digital itu kan menghadapkan kita kepada masyarakat dengan latar belakang
dan kita kenal seseorang itu hanya di depan layar, artinya kita nggak tahu bagaimana keseharian mereka yang sebenarnya, kemudian bagaimana perilaku mereka yang sebenarnya kita tidak tahu. Tapi di sisi lain kita juga dihadapkan, kita dicemplungkan kepada konteks di mana memang dalam berbagai identitas itu bisa berinteraksi secara virtual. Nah, ini menjadi tantangan besar kita saat ini untuk untuk bagaimana interaksi yang sangat heterogen itu menjadikan kita dewasa. Belajar ya, menjadikan kita justru belajar untuk memahami, untuk melihat apa sih yang ada di mereka, yang dipercayai, apa yang sensitif dari orang lain itu. Itu seperti itu. Dan ini sebetulnya adalah fondasi bagaimana kita menjaga kohesi sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Reha. Baik, terima kasih kepada Bu Kamelia Hamidah yang telah